Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri teman-teman, nama saya Dewi Ratnaningsih, saya adalah seorang mahasiswa dari Universitas Cyber Asia, jurusan PJJ Manajemen. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan tanggapan saya terhadap sebuah artikel yang berjudul 7 bulan sudah berlalu, begini rapor ekonomi Indonesia. Nah, pada tanggapan saya kali ini berjudul The Domino Effect saat angka makro mengguncang sektor real. Mengapa saya berikan judul The Domino Effect? Mari kita ke slide selanjutnya. Nah, apa itu efek domino ekonomi? Di sini kita umpamakan sebagai satu guncangan rentetan dampak. Efek domino ekonomi adalah reaksi berantai ketika satu perubahan pada satu sektor ekonomi memicu rentetan perubahan di sektor-sektor lainnya. Reaksi ini dipicu oleh peristiwa penting, baik kebijakan pemerintah, krisis global, maupun investasi pada suatu negara, dan dapat merambat dari tingkat pusat hingga ke pelaku usaha pada daerah terpencil. Nah, bagaimana sih siklus rantai efek ekonomi ini? Yang pertama, itu disebabkan oleh adanya kenaikan harga BBM, lalu berdampak pada peningkatan inflasi, lalu akan mengguncang nilai tukar dan juga suku bunga, mengguncang juga sektor real dan juga PHK, keyakinan konsumen, penjualan retail, dan terakhir pada PDB dan respon IHSG. Satu kebijakan penyesuaian harga BBM dapat merambat dari dapur rumah tangga hingga ke lantai bursa, mendorong inflasi, melemahkan rupiah, menekan dunia usaha, dan pada akhirnya membentuk arah pertumbuhan ekonomi serta pergerakan IHSG. Nah, untuk dampak yang pertama, yaitu ketika pemerintah memberikan kebijakan berupa kenaikan BBM, hal ini akan memicu terjadinya inflasi. Mengapa demikian? Karena ketika harga BBM naik, otomatis biaya transportasi dan juga biaya produksi juga akan meningkat. Dengan meningkatnya biaya, harga barang dan jasa yang dijual pun akan naik, dan ini akan meningkatkan inflasi. Hal ini sudah terbukti pasca kenaikan harga BBM pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2026. Seperti pada grafik yang tampil dalam slide ini, pada tahun 2005, pemerintah menaikkan BBM, kemudian menyebabkan inflasi sebesar 17,1%. Dan pada tahun 2013 sampai dengan 2014, menyebabkan inflasi 8,4%. Tahun 2022, inflasi sebesar 5,5%. Dan terakhir, pada Juni 2026, menyebabkan inflasi sebesar 3,34%, di mana naik dari 3,0% pada bulan Mei. Hal ini mengonfirmasi peran harga BBM sebagai determinan stabilitas makroekonomi yang ada di Indonesia. Selanjutnya, ketika harga BBM naik dan juga menekan inflasi, tentu juga akan menekan nilai tukar dan juga suku bunga. Inflasi yang tinggi menurunkan daya beli rupiah. Untuk menjaga kepercayaan investor dan mencegah arus dana keluar, Bank Indonesia dapat menaikkan suku bunga acuan melalui moneternya. Dan ketidakpastian global terus meningkat, kepercayaan terhadap rupiah dapat menurun sehingga nilai tukar menjadi lemah atau mengalami depresiasi. Beginilah siklusnya, ketika inflasi naik, daya beli rupiah turun, suku bunga acuan dinaikkan untuk mengatasi daya beli rupiah, maka nanti kepercayaan investor akan terjaga. Tapi jika hal ini terus berkepanjangan, maka tentu saja kepercayaan investor akan berkurang ya teman-teman. Nah, pada efek yang ketiga, tekanan pada sektor real dan juga ancaman PHK. Pelemahan nilai tukar membuat bahan baku impor semakin mahal, ditambah kenaikan harga BBM dan inflasi. Biaya operasional perusahaan meningkat dan mendorong dunia usaha ke titik kritis. Ketika suatu pelaku usaha mengalami kenaikan biaya akibat bahan baku impor yang meningkat karena nilai rupiah yang mengecil, membuat beban operasionalnya menjadi naik. BBM dan inflasi dan juga biaya impor menumpuk menjadikan beban usaha juga menumpuk. Tentu saja pelaku usaha akan mengambil sebuah kebijakan efisiensi dan pengurangan produksi. Dengan kebijakan yang diambil tersebut, nah tentu saja dampaknya pada ketenaga kerja, yaitu PHK hingga penghentian usaha. Bila perlambatan berlanjut, sebagian usaha terpaksa tutup operasi dan PHK pun akan terjadi di mana-mana. Yang keempat, keyakinan konsumen dan penjualan retail yang melemah.
Keyakinan konsumen berpengaruh terhadap pertumbuhan penjualan retail. Maraknya PHK dan kenaikan harga kebutuhan pokok menimbulkan kekhawatiran terhadap kondisi keuangan rumah tangga. Nah, bagaimana sih keyakinan konsumen itu bisa turun? Masyarakat lebih berhati-hati dalam berbelanja seiring meningkatnya kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi dan pendapatan masyarakat masa depan. Lalu ketika masyarakat lebih berhati-hati dalam belanja, pembelian barang non-pokok pun akan menjadi ditunda. Masyarakat cenderung menabung dan mengurangi pengeluaran sebagai bentuk kehati-hatian. Nah, yang kelima, tentu saja karena masyarakatnya mengurangi belanja, biaya produksinya mahal, harga barang di mana-mana mahal, nilai tukarnya melemah, BBM-nya naik, maka akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Konsumsi rumah tangga dan aktivitas retail merupakan komponen utama PDB Indonesia, sehingga tekanan pada keduanya berisiko memperlambat pertumbuhan ke depan. Nah, pada kuartal 1 tahun 2026 ini, PDB Indonesia meningkat 5,61% dan naik dari 4,87% pada periode yang sama tahun sebelumnya. Wah, sesuatu yang bagus ya teman-teman, tapi kita lihat nih efek ke belakangnya apa saja. Nah, dari komposisi kenaikan 5,61% tersebut, rumah tangga menyumbang sebanyak 2,94% dan konsumsi pemerintah 21,81%. Risiko ke depannya apa sih teman-teman jika suatu kebijakan tidak diambil dengan baik dan benar? Risiko ke depannya adalah peningkatan PHK dan potensi penurunan penjualan retail dapat menekan daya beli dan konsumsi masyarakat, dan ini akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi menjadi melambat. Nah, bagaimana respon pasar saham atau IHSG jika ekonomi melambat? IHSG mencerminkan ekspektasi investor terhadap kinerja perusahaan di masa depan. Perlambatan pertumbuhan ekonomi dan penjualan retail, disertai kenaikan biaya usaha akibat harga BBM dan pelemahan nilai tukar, dapat menekan proses laba emiten. Tentu saja IHSG menjadi terus menurun karena ekspektasi investornya tidak tercapai kan teman-teman, karena perusahaan dan kinerjanya tuh juga ikut menurun. Hasilnya, aksi jual saham meningkat dan IHSG berpotensi terkoreksi terus-menerus. Pada awal tahun, IHSG sudah menginjak di harga 8.000, tapi sampai dengan pertengahan tahun ini malah terus turun di angka 6.000, walaupun sedikit demi sedikit bisa naik. Lalu, bagaimana sih cara memitigasi efek domino tersebut? Langkah pertama, menekan dampak BBM terhadap inflasi dengan cara subsidi BBM atau LPG lebih tepat sasaran melalui bantuan langsung tunai, membantu biaya distribusi pangan untuk menjaga harga kebutuhan pokok. Nah, hal ini sudah dilakukan nih teman-teman pada masa pemerintahan SBY yang dilakukan oleh Ibu Sri Mulyani. Dan yang kedua, menjaga stabilitas rupiah dan juga suku bunga dengan cara meningkatkan penempatan devisa hasil ekspor di dalam negeri dan mengoptimalkan kebijakan makroprudensial tanpa menaikkan suku bunga terlalu tinggi. Yang ketiga, bagaimana sih cara mengurangi risiko PHK? Caranya adalah dengan memberikan insentif pajak bagi industri padat karya untuk mengurangi beban perusahaan, restrukturisasi kredit, dan pelatihan kerja bagi pekerja yang terdampak. Lalu yang keempat, bagaimana menjaga daya beli dan penjualan retail? Insentif pajak secara selektif untuk mendorong konsumsi masyarakat, menyesuaikan PTKP untuk meningkatkan pendapatan dan dapat dibelanjakan. Yang kelima, menjaga kepercayaan investor, meningkatkan transparansi dan tata kelola pasar modal, memperkuat investor domestik agar pasar saham lebih tahan terhadap tekanan asing. Kesimpulannya, apa sih teman-teman dari yang tadi sudah kita bahas? Kesimpulannya adalah efek domino menunjukkan bahwa stabilitas makroekonomi Indonesia saling terhubung erat. Respons kebijakan yang tepat sasaran pada setiap simpul rantai dapat meredam guncangan sebelum memperlambat lebih jauh. Baik teman-teman, sekian pendapat dari saya. Mari kita dukung terus kebijakan pemerintah dan kita kawal kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Apabila yang kita rasakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah tidak sesuai, kita boleh menyuarakan pendapat karena negara ini merupakan negara demokrasi. Semoga apa-apa yang menjadi kebijakan yang diambil oleh pemerintah dapat berdampak positif untuk masyarakatnya, yaitu kita semua. Terima kasih.